Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendra dari kelas 12 TI akan menjelaskan tentang mawaris. Definisi dari mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mirats. Waris yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Pengertian mawaris itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut warisan dalam agama Islam. Kata faraid atau dalam bahasa Arab, mafru'ah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal dengan sebutan tirkah, yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai sesuatu atau harta yang berupa materi, ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Hukum mawaris. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu waris dalam Islam mengatur peralihan serta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Dasar hukum mawaris terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Rukun mawaris. 1. Al-muwaris atau pewaris. Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. 2. Al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang-orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun ia masih berupai janin dan ia terkait nasab dengan al-muwaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Tiga, tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai dengan syariat Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Besaran bagian ahli waris. Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah 1. Anak perempuan, bila hanya seorang yang mendapatkan separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. 2. Ayah mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. 3. Ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau 2 orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan 1/3 bagian. Ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. 5. Duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan 1/4 bagian. Janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan si ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian.
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2/1 dengan saudara perempuan. Pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi 3. 1. Zulfaraid, ashabul furud atau zabil furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti yang sudah ditentukan bagiannya. Misalnya, ayah sudah menerima pasti bagian sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris ashabul furud atau zulfaraid inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris zulfaraid dikeluarkan, baru sisanya dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa atau asabah seperti anak pewaris. Dalam hal anak pewaris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. 3. Zul arham atau zawil arham merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris zulfaraid atau ashabul furud dan ahli waris asabah. Yang tergolong zul arham adalah cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan, kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek atau ibu dan kakek, anak perempuan dari saudara laki-laki atau sekandung sebapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, anak saudara perempuan sekandung sebapak dan seibu, bibi atau saudara perempuan bapak dan saudara perempuan kakek, paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu serta anak perempuan, paman dan bibi pihak ibu, atau saudara perempuan dari ibu. Hijab mawaris. Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Macam-macam hijab. Hijab hirman yaitu penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian sama selama ada anak laki-laki. 2. Hijab nuskon yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh, ibu mendapat 1/3 bagian, tapi kalau yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Contoh kasus dan perhitungannya. Ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir, serta istri dari 3 orang anak dan 3 orang anak Amir yaitu Ahmad, Anissa, Anita, dan Anissa, sehingga pembagiannya sebagai berikut. Ayah, ibu, dan istri Amir merupakan ahli waris Zulfaraid yang pembagiannya sudah ditentukan. Oleh karena Amir memiliki anak, maka bagian ayah dan ibu Amir 1/6 serta istri Amir mendapatkan 1/8 bagian. Sisanya dibagikan kepada anak-anak Amir sebagai ahli waris Zulqurabot atau asabah dengan sistem pembagian 2 anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Perhitungannya sebagai berikut. Bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebanyak setengahnya. Sedangkan setengahnya bagiannya lagi dianggap sama dengan 1. Dibagikan ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian atau 4/24 bagian atau 16/96 bagian. Istri mendapatkan 1/6 bagian atau 3/24 bagian atau 12/96 bagian. Sisanya yaitu 24/24 dikurang dalam kurung 4/24 ditambah 4/24 ditambah 3/24 tutup kurung sama dengan 24/24 dikurang 11/24 sama dengan 13/24. Bagian dibagikan kepada Ahmad, Anita, dan Anissa dengan perbandingan 2:1:1.
bagian Ahmad sama dengan 2/4 dikali 13/24 sama dengan 24/96. Bagian Anita 1/4 dikali 13/24 dikali 3 sama dengan 13/96. Bagian Anissa 1/4 dikali 13/24 sama dengan 13/96. Bagian ayah ditambah dengan ibu ditambah istri ditambah Ahmad ditambah Anita ditambah Anissa, maka sama dengan 16/96 ditambah 16/96 ditambah 12/96 ditambah 26/96 ditambah 13/96 ditambah 13/96 sama dengan 96/96 sama dengan 1. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.